I think to myself, what a wonderful world. Previously on The Walking Dead. Ladies, because of you, my children will eat tonight. That is their marriage, that is not his. He is not judge and jury. Who voted you King Bob? You got no right! That's it! That's the bag! Buster, take it! Take it! I told you how it has to be. Are you willfully deaf? My hearing's fine. You said come locked and loaded. Okay, then we're here. What I say? Di awal episode yang kelima, di sini Rick memberikan pesan kepada Morgan. Kalau kalian tidak tahu Morgan, silakan tonton dari episode yang 1. Rick memberitahu kalau dia sudah berhasil menemukan anak dan istrinya, serta dia memberitahu ke Morgan agar tidak pergi ke Atlanta, karena kota tersebut sudah hancur dan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh Morgan. Di sana tidak ada tempat untuk perlindungan, tidak ada tempat untuk militer. Kota itu sudah dipenuhi oleh zombie yang kelaparan, dan Rick memberikan alamat tempat di mana dia mengungsi, agar Morgan bisa menyusulnya ke sana. Di sini Andrea yang masih belum menerima kematian adiknya, dia terus meratapi di depan mayat adiknya. Ketika orang mengajak bicara pun, dia hanya diam dan tidak memberikan respon apa-apa. Sedangkan yang lain masih sibuk membersihkan korban akibat serangan zombie tadi malam. Kemudian Rick berinisiatif untuk mendekati Andrea dan ingin mengajaknya berbicara. Di sini Andrea langsung menodongkan pistolnya dan terlihat dia ini sedang tidak mau diganggu oleh siapapun. Pada saat mereka sedang membersihkan korban dari para zombie, si Jackie melihat ada berkas darah di baju Jim. Dan dia langsung bertanya, darah apakah yang ada di bajunya? Dan Jim berkata itu adalah darah dari mayat-mayat tersebut. Karena darahnya masih terlihat segar, kemudian Jackie bertanya, apakah kau terkena gigitan? Tetapi di sini Jim bilang dia hanya terkena goresan pada saat diserang. Dan kemudian Jim mengaku kalau dia sudah tergigit oleh para zombie. Tetapi di sini Jim meminta agar Jackie tidak bilang kepada siapa-siapa. Mungkin karena panik, Jackie langsung berteriak kepada semua orang di pengungsian kalau Jim sudah terkena gigitan. Tentu orang di pengungsian pun sangat kaget dan terkejut melihat Jim yang sudah tergigit. I'm okay. Kemudian Daryl memberikan solusi untuk langsung saja membunuh si Jim sebelum dia berubah menjadi zombie. Di sini Rick tidak setuju untuk membunuh Jim karena kemungkinan Jim ini masih bisa ditolong. Kemudian Rick berkata dia mendengar CDC sedang membuat obatnya. Saya kurang tahu CDC di sini artinya apa, tapi kemungkinan besar CDC adalah organisasi pemerintahan yang dibangun untuk mengatasi wabah zombie ini. Katanya CDC ini juga di bawah naungan dari pemerintahan militer. Jadi kalau mereka ke sana, mereka akan aman dan mendapat perlindungan dari orang-orang yang bersenjata. Jikalau CDC ini memang benar-benar ada, itu pun pasti mereka berada di pangkalan militer yang bernama Fort Benning. Dan jaraknya dari pengungsian mereka adalah 161 km, yaitu lumayan jauh sih. Kemudian scene kembali ke Andrea dan Amy. Di sini Amy memperlihatkan adanya tanda-tanda kehidupan kembali. Tapi di sini bukan hidup jadi manusia, melainkan menjadi zombie. I love you. Kemudian di sini Jim mulai merasakan efek dari gigitan zombie itu. Dia mulai merasakan demam yang sangat tinggi. Di sisi lain, Rick dan Shane pun berjaga di hutan kalau saja masih ada zombie yang berkeliaran di sekitar sana. Dan di sini mereka berdebat untuk pergi ke CDC atau tidak. Karena di sini Shane tidak setuju kalau Rick ingin pergi ke tempat tersebut. Karena untuk pergi ke sana memakan jarak yang sangat jauh. Belum lagi bahaya di jalanan yang akan mereka hadapi.
Rick bertujuan ke sana juga untuk melindungi anak dan istrinya, serta memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anak dan istrinya ke depan. Kemudian Rick berkata, jika mereka keluargamu, kau akan merasa berbeda. Di sini Shane merasa tersinggung dengan perkataan yang barusan Rick bicarakan. Karena bisa dibilang selama ini Shane juga sudah melindungi keluarga Rick selama Rick berada di rumah sakit dan tidak tahu keberadaannya. Setelah berdebat, tidak lama kemudian mereka mendengar suara sesuatu, dan mereka pun langsung mengecek suara tersebut. Tetapi di sini sepertinya Shane memiliki niat yang buruk kepada Rick. Dia mengarahkan senapannya tepat ke arah tubuh Rick dan berniat untuk menembaknya. Seperti yang kita tahu, sebelum Rick menemukan keluarganya, Shane ini cukup dekat dengan si Lori dan Carl. Dan mungkin di sini dia ingin menggantikan posisi Rick sebagai suami dari Lori dan ayah dari si Carl. Tapi untung saja dia mengurungkan niatnya untuk menembak Rick. Dan tidak disangka aksinya tersebut dilihat oleh Dale. Jesus. Ketika mereka sudah kembali ke pengungsian, tiba-tiba Shane berkata dia setuju dengan keputusan yang Rick buat untuk pergi ke CDC mencari obat dan tempat yang aman. Kemudian pada sore harinya, Rick kembali mengirim pesan kepada si Morgan kalau mereka akan pergi dari pengungsian itu dan pergi menuju ke CDC. Ketika mereka bersiap untuk pergi, tiba-tiba Morales dan keluarganya ini tidak ikut ke sana karena dia ingin mengunjungi keluarganya yang ada di Birmingham. Dan tentu saja dengan kepergian Morales, kelompok mereka menjadi lebih sedikit. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba salah satu mobil yang mereka bawa ini rusak. Dan di sana terpaksa mereka harus membetulkan mobilnya dulu sebelum mereka melanjutkan perjalanan. Kemudian Jackie memberitahu kalau si Jim ini keadaannya semakin memburuk, dan dia merasa Jim sudah tidak tahan lagi menahan rasa sakitnya. Back on the road soon. Oh no, Christ. Dan Jim meminta untuk dirinya ini ditinggalkan di sana saja, karena dia sudah tahu kehidupannya ini sudah tidak lama lagi. Jim pun akhirnya diturunkan dan ditinggalkan di sana. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan tanpa Jim. Kemudian ada rekaman video dari seseorang yang bernama Jenner. Sepertinya dia ini adalah seorang ilmuwan, dan dia sepertinya sedang meneliti wabah zombie yang sedang terjadi. Pada saat dia meneliti virus tersebut, sayangnya penelitiannya ini gagal, dan ruangan tempat penelitiannya pun hancur. In effect. Singkat cerita, rombongan Rick sudah sampai di tempat yang bernama CDC, dan ternyata di sana tidak seperti yang mereka harapkan. Terlihat di depan gedung CDC banyak sekali mayat-mayat yang bergeletakan, dan di sana juga terlihat seperti sebuah gedung yang sudah mati atau sudah ditinggalkan. Kemudian mereka menuju ke gedung CDC, di mana mereka di situ berharap akan ada makanan, obat, dan tempat tinggal yang layak. Dan di sana Jenner juga melihat rombongan Rick yang datang melalui CCTV-nya. Karena terlihat gedung tersebut tidak ada orang dan semua pintunya ini sudah tertutup sangat rapat, dan mereka berniat untuk pergi meninggalkan gedung tersebut dan mencari tempat untuk bermalam. Tetapi di sini Rick melihat CCTV-nya ini bergerak, dan Rick memastikan kalau di gedung tersebut ada orang di dalamnya. Dan dia terus meminta tolong dan berteriak agar dibukakan pintu untuk mereka masuk. I know you're in there. I know you can hear me. Please, we're desperate. Please help us. Keep your eyes open. You don't let us in. Please. Dan tiba-tiba You're killing us. You're killing us. film The Walking Dead episode yang kelima pun selesai.
Kali ini kita akan membahas film serial The Walking Dead season 1 episode yang ke-6. Episode yang ke-6 ini merupakan episode yang terakhir untuk season 1 film The Walking Dead ini. Tanpa basa-basi, kita langsung aja bahas ke filmnya. Previously on The Walking Dead. Need to deal with it. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. Need to do. That's when he's have some balls to take care of this damn house. Hey! We don't kill the living. I love you. I kept them safe. I looked after them. They were no. Di awal film season 6 The Walking Dead ini, kita diperlihatkan dengan Shane yang sedang menjenguk Rick ketika Rick sedang koma di rumah sakit. Kejadian ini terjadi pada awal wabah ini menyerang. Terlihat semua orang panik dan berusaha keluar dari rumah sakit tersebut. Sementara si Shane sedang mencari bantuan untuk membawa Rick dari rumah sakit itu. Dan di sana Shane melihat adanya pembantaian, di mana orang-orang yang masih hidup dibunuh oleh para tentara militer. Dan tidak lama kemudian zombie pun datang menyerang mereka. Di sana Shane kebingungan bagaimana cara mengeluarkan Rick dari sana. Sedangkan di luar sedang rusuh dan sedang terjadi pembantaian massal. Pada saat dia masih kebingungan, tidak lama kemudian ada suara ledakan yang sangat besar, di mana ledakan itu membuat semua listrik di rumah sakit tersebut mati, dan alat yang sedang digunakan Rick pun ikut mati. Pada saat itu juga Shane mendengarkan detak jantung di tubuh Rick, dan dia tidak mendengarkan detak jantung sama sekali. Akhirnya dia mengira Rick ini sudah tewas. Kemudian scene berganti lagi ke waktu yang sekarang, di mana mereka ini sudah sampai di tempat CDC dan mereka masuk ke dalam gedung tersebut. Tidak lama kemudian ada orang yang keluar. Dia ini adalah si Jenner. Jenner ini, jika kalian tidak tahu, adalah orang yang pernah muncul di episode yang kelima. Kemudian Jenner meminta mereka semua untuk melakukan tes darah untuk memastikan kalau mereka ini tidak terinfeksi. Ternyata Jenner ini adalah seorang dokter. Dr. Jenner hanya hidup sendirian di dalam gedung sebesar ini, dan di sana dia hanya ditemani oleh program komputer yang biasa dia sebut dengan sebutan Vi. Setelah mereka melakukan pengecekan darah, akhirnya mereka pun makan besar bersama di sana. Tentu saja rombongan Rick ini merasa sangat senang karena selama di pengungsian, mereka tidak pernah melihat makanan sebanyak ini. Kemudian di sana Shane bertanya kemana orang-orang yang ada di sini. Kemudian Shane berkata kepada Rick kalau kau sudah menemukan apa yang kau cari, yaitu CDC. Dan Rick ingin menuju ke CDC ini untuk mencari semua jawaban dari wabah yang menyerang dunia ini. Tetapi kata Shane, di sini kita malah menemukan satu orang yang masih hidup. Dr. Jenner kemudian menjelaskan ketika wabah ini terjadi, banyak orang yang melarikan diri dari sini. Ketika para militer yang berjaga di gedung itu diserang oleh zombie, banyak orang yang tidak berani keluar dari pintu. Dan mereka lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Dan alasan Dr. Jenner masih bertahan di sana karena dia berharap masih bisa mendapatkan jawaban atas semua masalah yang terjadi pada saat ini. Kemudian mereka semua diantar oleh Dr. Jenner ke kamarnya masing-masing. Di sana mereka mendapatkan fasilitas yang nyaman, kamar yang bagus, dan juga mereka diizinkan untuk mandi menggunakan air hangat. Tetapi mereka tidak boleh menggunakan listrik terlalu banyak. Hot water. That's what the man's. Pagi harinya mereka pun sarapan bersama. Di sana terlihat Glenn yang masih mabuk karena dia ini jarang meminum alkohol. Tidak lama kemudian Dr. Jenner pun datang. Kemudian Andrea mengatakan mereka kesini bukan untuk memakan telur. Lalu Dr. Jenner membawa mereka ke sebuah ruangan. Kemudian dia memperlihatkan sebuah rekaman dari subjek yang bernama TS-19. Orang yang menjadi subjek penelitian atau TS-19 ini, dia adalah orang yang sudah terkena gigitan dari zombie. Dan orang tersebut atau TS-19 ini mengizinkan Dr. Jenner untuk melihat proses perubahan dia menjadi zombie.
Kemudian Dr. Jenner menjelaskan bagaimana otak manusia bekerja sebelum menjadi zombie. Otak dari orang yang sudah terinfeksi atau terkena gigitan dari zombie. Di sini bisa terlihat lama-lama dia akan berubah. Virus tersebut akan menguasai otak dari korbannya, dan orang tersebut akan mengalami demam yang sangat tinggi. Setelah korbannya ini sudah mati dan otaknya tidak berfungsi lagi, kemudian virus ini menguasai dan mengendalikan otak dari orang tersebut. Dr. Jenner mengatakan dia sudah sebulan terkurung di sini dan tidak ada teman satupun. Sepertinya rombongan Rick ini kecewa karena dia sudah jauh-jauh datang ke CDC berharap akan mendapatkan pertolongan dari pihak militer ataupun fasilitas yang aman. Tetapi nyatanya semua itu berbeda. Dia di sana hanya bertemu dengan satu orang yang menjaga tempat itu. Kemudian si Dale bertanya tentang jam yang ada di sana. Dia bertanya kenapa jamnya menghitung mundur. Kemudian Dr. Jenner menjawab kalau waktunya sudah habis, generator di ruang utama akan kehabisan bahan bakar. Dan tiba-tiba Dr. Jenner langsung pergi begitu saja. Mereka pun curiga dan mengira Dr. Jenner ini menyembunyikan sesuatu. Ketika mereka mengecek di ruang generator, mereka melihat bahan bakarnya ini sudah hampir habis. Tidak lama kemudian lampu darurat pun menyala. Itu menandakan kalau bahan bakarnya sedikit lagi akan habis. Dan generator pun satu persatu mulai mati. Dan setiap fasilitas di gedung itu pun juga ikut mati, seperti AC dan lampu ruangan. Mereka pun bertanya-tanya kenapa semua dimatikan. Dr. Jenner mengatakan itu adalah penghematan listrik. Mereka pun langsung bertanya kepada Dr. Jenner apa yang sedang terjadi. Ketika jam yang menghitung mundur tersebut sudah masuk ke 30 menit terakhir, Dr. Jenner mengatakan sistemnya akan mematikan semua pemakaian tenaga listrik yang tidak penting, seperti lampu dan pendingin ruangan. Rick pun langsung menyuruh Lori untuk mengambil semua barang-barangnya, dan mereka berniat untuk pergi dari sana. Waktu hitung mundur dari 30 menit pun sudah dimulai. Di sana Dr. Jenner langsung menutup semua pintu keluar. Daryl yang kesal pun langsung ingin menyerang Dr. Jenner. Mereka semua pun terkurung di dalam ruangan itu. Kemudian Rick pun kembali bertanya, apa yang akan terjadi jika waktu 28 menit ini sudah habis? Kemudian Dr. Jenner menjelaskan, dalam 28 menit lagi, tempat ini akan hancur dan meledak. Ledakannya akan menghasilkan gelombang yang berkekuatan dan berdurasi lebih besar dibanding bahan peledak lainnya, kecuali nuklir. Intinya Dr. Jenner ini ingin mengakhiri hidupnya. Dengan ledakan seperti itu, dia berkata tidak akan ada yang namanya rasa sakit. Mereka semua pun masih berusaha untuk membuka pintu tersebut. Tapi Dr. Jenner mengatakan semua itu sia-sia. Pintu itu dirancang untuk menahan serangan roket. Singkat cerita, ketika Rick dan Dr. Jenner sudah selesai berunding, akhirnya Dr. Jenner mau membukakan pintunya, dan mereka semua langsung bergegas keluar dari sana. Tapi sayangnya di sini Jackie tidak ikut keluar bersama mereka. Dia lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya daripada tewas tergigit oleh zombie. Dan di sana ternyata Andrea juga tidak ikut keluar, dan dia juga ingin mengakhiri hidupnya bersama Dr. Jenner. Tetapi di sini Dale tidak bisa menerima keputusan Andrea, karena Dale sudah menganggapnya seperti anak sendiri. Dan karena si Andrea tidak mau keluar, Dale pun berniat untuk ikut bunuh diri bersama dirinya. Make them care and then just check out. Sedangkan yang lainnya di sana masih mencari cara untuk keluar dari gedung itu, karena semua pintunya sudah terkunci secara otomatis. Kemudian Carol memberikan granat kepada Rick yang dia temukan pada saat mencuci baju Rick. Dan mereka pun berhasil memecahkan kaca di gedung tersebut dan langsung keluar dari sana. Ketika mereka ingin pergi dari sana, tiba-tiba Dale dan Andrea pun juga terlihat keluar dari gedung itu, dan mereka tidak jadi mengakhiri hidupnya. Tetapi si Jackie dan Dr. Jenner tetap dalam pendiriannya untuk mengakhiri hidup mereka, hingga gedung itu pun akhirnya hancur dan meledak. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Serial The Walking Dead Season 1 pun selesai.
Nanti 10 tahun lagi kita akan lanjutkan season yang kedua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.